Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Mazmur 127 ayat 1b sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Judul renungan hari ini adalah Pada Waktu Tidur. Bapak Ibu Saudara, jalan di tempat tinggal saya semakin malam akan semakin ramai. Ada yang makan angkringan, ada yang ngobrol, juga ada yang bermain gitar sambil bernyanyi sampai menjelang pagi. Akhirnya saya membeli silikon earplug untuk menutup telinga agar bisa tidur. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran dunia kita. Dunia yang terus terjaga, bahkan sampai di malam hari. Banyak toko dan tempat makan dan hiburan beroperasi 24 jam. Bukan hanya di jalanan, tetapi juga di genggaman kita lewat smartphone. Di balik budaya ini, ada pesan yang sedang disuarakan. Jangan berhenti, jangan melambat, jangan dibatasi, jangan tidur. Sebagai orang percaya, kita bisa terjebak dalam pola pikir ini. Kita bisa mengukur kesetiaan kepada Tuhan dengan seberapa banyak aktivitas yang dilakukan untuk Tuhan tanpa istirahat atau tanpa tidur. Tanpa disadari, kita sedang menolak keterbatasan yang Allah tetapkan bagi kita sebagai ciptaannya. Mungkin bisa dibilang bukan hanya Allah tetapkan, tapi keterbatasan itu Allah anugerahkan bagi kita sebagai ciptaan. Bapak Ibu Saudara, ayat nats kita tidak mengajarkan bahwa kerja keras dari pagi sampai malam adalah kesia-siaan. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan manusia tanpa campur tangan Tuhan adalah sia-sia. Ayat ini juga mengajarkan bahwa salah satu tanda pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Ia memberi kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Tidur adalah undangan harian dari Allah untuk melepaskan kendali kita atas diri sendiri dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dengan kata lain, tidur adalah pengakuan teologis bahwa kita bukan Allah, melainkan makhluk yang terbatas dan lemah. Tidur adalah saat di mana kita paling mengakui kemanusiaan kita, sedangkan kepercayaan kita bahwa Allah akan terus menjaga kita adalah sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, tidur juga menjadi gambaran perhentian sejati yang akan kita nikmati di kekekalan. Perhentian dari dosa, dari penderitaan, dan dari segala jerih lelah kita di bawah matahari. Ibrani 4 ayat 9-10. Tish Harrison Warren dalam bukunya Liturgy of the Ordinary berkata, bagaimana jika orang Kristen dikenal sebagai komunitas yang well-rested, orang-orang yang menerima keterbatasan dengan semangat dan sukacita? Bukankah akan sangat baik, Bapak Ibu Saudara, jika dunia melihat kita bukan sebagai orang yang kelelahan mengejar pencapaian, tetapi sebagai umat yang hidup dengan ritme anugerah, bekerja dengan setia, lalu beristirahat dengan damai, sambil percaya penuh bahwa Allah yang memegang kendali kehidupan kita. Dengan demikian, kita sedang bersaksi bahwa dunia ini tidak bergantung pada kita, tetapi pada Allah yang berkuasa dan Allah yang setia, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan semua itu Allah lakukan bagi kita umat manusia pada waktu tidur. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara dalam doa
dari The Book of Common Prayer. Mari berdoa. Jagalah ya Tuhan yang terkasih, mereka yang bekerja, berjaga, atau menangis malam ini, dan berikan malaikat-Mu kuasa untuk melindungi mereka yang tidur. Rawatlah yang sakit ya Kristus, beri istirahat kepada yang lelah, hiburkan yang menderita, kasihanilah yang tertimpa kesusahan, lindungilah yang bersukacita, dan semua ini demi kasih-Mu. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.